Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa pada jam ini saya pada Bali Post Talk ya, dan kita akan bicara tentang transportasi. Walaupun di masa pandemi ada hal baru yang kalau Anda di Denpasar mungkin melihat ada bus baru yang warnanya merah itu terus berputar gitu ya. Ini sebagai suatu hal yang baru, tentu kita akan coba untuk melihat ini. Di samping juga ada bus yang khusus untuk melayani transportasi untuk keliling Bali, bahkan itu yang dari bus listrik gitu ya. Nah, kita membahas tentang ini dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Ray Ridat. Kita sapa dulu. Om Swastiastu Pak Ray. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat Pak Ray ya? Sehat. Ya, kita sekarang di Denpasar ada nih bus ya. Saya nggak tahu Denpasar tuh juga melayani Badung. Yang apa istilahnya, bus metro Denpasar gitu ya? Transmetro Dewata. Transmetro Dewata. Nah, gimana Pak Ray melihat bus ini keberadaan? Karena banyak juga yang mengatakan jangan-jangan ini mau basir juga seperti bus Trans Sarbagita dulu. Gimana Pak Ray? Ya, terima kasih Pak Winata. Saya kira pemirsa Bali TV dimanapun berada menyikapi usaha-usaha pemerintah dalam rangka penyiapan transportasi publik, saya kira apapun itu patut kita apresiasi. Artinya sebenarnya senjata pamungkas yang paling canggih itu untuk memecahkan persoalan kemacetan lalu lintas, kecelakaan dan lain sebagainya itu adalah transportasi publik yang baik gitu. Yang handal, yang memang bisa diharapkan untuk memberikan pelayanan transportasi bagi masyarakat, bukan saja yang tidak mampu menyediakan transportasinya sendiri, tetapi juga bagi semuanya, semua kalangan, sehingga transportasi pribadinya ya simpan saja di rumah. Jika ini memang sudah bisa memberikan layanan yang terbaik. Menyikapi beberapa upaya pemerintah, dimulai dari yang sistem Trans Sarbagita, yang masih tetap terus bergulir, kemudian muncul beberapa upaya pemerintah lainnya, yaitu ada pengembangan transportasi yang untuk melayani KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Itu ada lima rute yang ini cenderung keluar ya, di luar wilayah Sarbagita ya. Jadi ada untuk mengisi kekosongan transportasi publik agak jarak jauh ya. Tadi ada disebutkan juga memang awal rencananya bahwa bus ini akan digerakkan dengan tenaga listrik ya, electrical vehicle ya, yang sesuai dengan peraturan Gubernur Bali ya, tentang udara bersih ya. Betul. Ya. Udara bersih. Namun saat ini belum seluruhnya kendaraan ini dilengkapi dengan listrik. Ya. Baru, kalau tidak salah baru 2 saja. Yang lain masih menggunakan bahan bakar minyak biasa. Kemudian yang berikutnya ada upaya juga untuk mengembangkan Transmetro Dewata. Transmetro Dewata. Ya, jadi Bali khususnya Sarbagita ini merupakan salah satu wilayah atau daerah yang dipilih oleh pusat nasional untuk dikembangkan transportasi publiknya. Ada Jogja, ada daerah-daerah lainnya ya, Bali. Bali ini salah satu wilayah yang ini termasuk kebanggaan kita juga, karena dari 34 provinsi ataupun 500-an kabupaten kota, ini Bali khususnya 4 wilayah di wilayah selatan ini mendapatkan fasilitas ini, dan ini ada 4 rute yang nanti akan digerakkan, dan sekarang koridor ataupun rute 1 ini sudah berjalan. Jadi rute 1 itu adalah yang dari wilayah Kute ya, sentral parkir sampai dengan ke wilayah dari kota ya, melewati ke sentral parkir. Satu, kemudian pertengahan Desember ini akan ada satu rute lagi yang dikembangkan melalui dari Ubung, Dalung, kemudian sampai ke Matahari Terbit, ini PP. Kemudian ada yang dari Persiapan sampai ke sentral parkir. Kemudian ada yang satu lagi yang wilayah Denpasar dan Gianyar, yaitu dari Ubung, Terminal Batu Bulan, kemudian ke Ubud. Sampai Ubud ya? Sampai Ubud. Nah, ini totalnya hampir 102 kendaraan seluruhnya. 102 bus ya, bus. Berarti yang kita lihat sekarang di Sarbagita ini yang merah-merah itu baru trek pertamanya? Ya,
Baru track pertama aja ya. Berarti ada 3 lagi yang lainnya belum. Ya, yang akan segera dirilis sampai dengan akhir tahun ini. Karena launchingnya kan sudah kemarin. Sudah dilaksanakan launchingnya. Sekarang tinggal pelaksanaannya, uji cobanya sampai dilaksanakan dan tentu perbaikan-perbaikan. Dan ini full sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi tidak ada pemerintah daerah yang baik, tidak menggunakan APBD berarti ya Pak. Tetapi penyediaan kendaraannya adalah konsorsium. Jadi beberapa pengusaha lokal mengkonsorsium untuk melaksanakan ini. Baik. Tapi sebelum kita melangkah jauh Pak Rai, kan tadi saya menyebutkan ada dulu namanya bus Transarbagita, yang warnanya biru-biru kalau tidak salah itu. Nah bagaimana ya? Apakah ini terkoneksi atau sebenarnya itu ditinggalkan, kemudian diganti yang Metro Dewata? Ya, artinya Transarbagita kita mereview lagi, mengingat lagi ke belakang bahwa awalnya ada 17 koridor, kemudian 17 koridor utama dan 17 trayek cabang. Ini kalau digabungkan menjadi 34. Dan ini kalau dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi awal, memang seluruh wilayah Sarbagita ini terlayani oleh transportasi sistem ini. Gitu. Tetapi seiring dengan perkembangan yang agak lambat ini, baik pemenuhan kendaraannya maupun koridornya, jadi sangat-sangat lambat, sehingga muncul juga ada kita manfaatkan juga. Jadi MTI juga salah satu yang diajak untuk ikut membicarakan hal ini, mendiskusikan ini, masuk Transmetro Dewata. Jadi rute yang dilalui pun tidak jauh berbeda dengan rancangan yang dibuat oleh Transarbagita. Nah, kembali kepada apakah tadi Pak Winata mengatakan meragukan Transarbagita seperti itu, bagaimana Transmetro Dewata nanti kasusnya sama nih? Nasibnya sama nanti. Kuncinya adalah interkoneksitasnya harus dibuat. Jadi yang 4 rute ini ditambah dengan 1 yang Transarbagita ini bisa terkoneksitas ya. Artinya pada rute-rute yang saya sebut tadi, memang mungkin masih ada daerah-daerah yang belum bisa tersambungkan. Dan ini nanti kewajiban daripada pemerintah daerah untuk menyambungkan ini. Transarbagita kalau dikatakan gagalnya adalah tidak ada koneksitas antara satu rute, ada 2 rute kan kemarin Transarbagita, ini tidak tersambung walaupun ada feedernya. Feedernya pasti selalu kosong karena penumpang ini tidak mendapatkan kepastian dia naik di mana, kemudian akan turun di mana sampai tidak di tempat tujuannya. Ini yang perlu. Nah, mudah-mudahan Transmetro Dewata ini walaupun belum seluruhnya bisa menjadi juga pemicu untuk suksesnya sistem transportasi publik yang ada. Ya, jadi memang diharapkan ya, tidak bernasib sama dengan. Tapi karena ini dibiayai oleh pemerintah pusat ya Pak Rai ya, jadi anggarannya termasuk dan misalnya kita sudah beberapa kali melihat, misalnya kita duduk di Warung 63 ini sudah beberapa kita lihat, kemudian lewat walaupun kosong tetap akan jalan. Apakah ini memang katakanlah dalam tanda kutip merupakan subsidi dari pemerintah, proyek ya memang harus rugi lah, bukan cari keuntungan atau seperti apa? Ya, artinya gini, kita kembali bicara soal ayam dan telur ya. Kadang-kadang orang bilang penumpang berjejer dulu di pinggir jalan, kemudian baru mobilnya lewat. Atau apa mobilnya dulu baru penumpang akan berdatangan. Ini kita tidak lagi mempersoalkan itu. Yang jelas sekarang pemerintah ingin menyiapkan ini dengan standar pelayanan yang sudah dibuat. Jadi headway-nya, jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lain ini 5 menit. 5 menit. Kemudian setiap bus stop, kita belum menggunakan halte ya, bus stop ini adalah 15 detik. Setiap bus stop itu 15 detik. 15 detik. Artinya nanti tidak ada penumpang, mulai berangkat dilayani jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Ini bis ini jalan gitu. Nah, kemudian harapannya nanti penumpang yang mungkin Warung 63 ini atau di sini sering melihat kira-kira dari rumah, misalnya Pak Winata dan di rumah kira-kira tersambung nggak ini? Yakinlah kalau miss bis yang pertama 5 menit udah akan datang lagi. Nah, cuma ini kan masih kendaraannya bercampur dengan lalu lintas lainnya, sehingga kemungkinan headway-nya bisa jadi agak molor sedikit karena ada kemacetan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu setiap rute ini selain ada kendaraan yang siap operasi SO, ada juga cadangannya. Cadangan ini dibutuhkan ketika kendaraan yang mau jalan belum datang ini masuk atau untuk rusak seperti itu, sehingga tetap terjaga headway-nya. Jadi jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan lain. Dan ini kalau Pak Rai lihat yakin ini akan berjalan seperti sesuai rencana? Dari dulu saya selalu mengatakan bahwa baik
kita sendiri masyarakat, apalagi terutama pemerintah harus memberikan keyakinan, harus yakin. Harus yakin ya Pak ya. Karena sukses story-nya suatu pelayanan seperti ini tidak singkat kok. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini perlu kesabaran kita dan perlu komitmen kita bersama bahwa kalau mau biayai gitu, sekalian gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti menjadi presiden buruk ini, bahwa selalu dikatakan apa upaya pemerintah itu selalu gagal seperti itu. Karena dulu kalau tidak salah kita mendengar dari media, dari pernyataan pemerintah mengatakan ini rugi gitu, ngapain kita membiayai proyek yang rugi ke angkutan umum terutama seperti Transarabagita itu. Padahal sebenarnya transportasi harus dipahami Pak Ray, memang bagian dari bagaimana kita membudayakan. Nah tapi kalau Pak Ray melihat budaya kita bertransportasi di Bali yang sudah kendaraan pribadinya sudah sangat luar biasa banyak, mudah mendapatkannya, terutama motor. Nah bagaimana ini? Apakah butuh waktu berapa waktu ini untuk merubah supaya mereka mau menggunakan angkutan umum? Jadi tantangannya, saya kira tantangannya untuk sistem transportasi publik seperti ini adalah seperti itu kan. Dan tadi Pak Winata katakan masyarakat sekarang sudah memiliki kendaraan sendiri, terutama sepeda motor. Apalagi baru yang mungkin yang mereka yang baru saja kredit gitu ya. Jadi menurut pandangan saya tidak mungkin serta-merta atau tiba-tiba dia menaruh kendaraannya kemudian loncat ke transportasi Transmetro Dewata. Apalagi dia tidak yakin bahwa ini akan tersambung nggak dari rumahnya sampai tempat tujuan akhirnya. Dan ini tantangan kita, setidaknya berapa sih lama orang leasing? 5 tahun. Dan ini kita harus bersabar ini, pelan-pelan gitu. Mungkin ada yang seperti itu langsung udahlah nanti saya pakai untuk waktu tertentu saja motor saya atau mobil saya akan pakai naik angkutan Transmetro Dewata kalau lintasannya dia memang lalui. Contoh misalnya kalau dari Ubung kendaraan itu akan lewat Dalung kemudian balik lagi nih di Gatsu Barat, balik lagi melewat depan Hotel Aston ya, kemudian dia masuk ke Gatsu Tengah, Gatsu Timur, kemudian bypass Ngurah Rai sampai Matahari Terbit. Kalau orang yang tinggal di sekitar Aston katakan, nggak usah dia yang ikut yang ke barat dulu, tunggu aja mobil yang dari barat, dia tinggal nyebrang seberangnya, kemudian naik sampai Matahari Terbit. Kalau penumpang itu di lintasan ini, saya kira ini akan bisa dia manfaatkan. Bisnya pakai AC, waktunya jelas, terjadwal ya. Apalagi mungkin tarifnya ini belum diperhitungkan karena masih uji coba. Saya kira pasti tidak tarif keekonomian, pasti sama dengan Transarabagita, saya kira seperti itu, subsidi, murah ya, pasti subsidi gitu. Nah, dan sekali lagi transportasi ini tidak bisa dihitung secara finansial, harus economical appraisal ya. Jadi kita di situ ada penghematan waktu, ada bahan bakar, polusi dan sebagainya. Kalau ini dijumlahkan jadi uang, saya kira jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Betul. Seperti itu. Jadi membiasakan masyarakat menggunakan angkutan umum ya. Perlu perjuangan keras ya Pak Ray. Baik, terima kasih Pak Ray atas waktunya menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya pentingnya angkutan umum dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menyediakan bus Metro Dewata ini. Mudah-mudahan kita bisa dengan melihat saya dulu ya, sering muter-muter gitu. Kita mencobanya sekali-sekali sehingga kita punya kebiasaan untuk menggunakan angkutan umum yang sudah pakai AC, nyaman, itu waktunya tepat sehingga mudah-mudahan, tapi karena ini pandemi ya masih macet gitu, tapi nanti kalau sudah normal mungkin macet lagi kita bisa menggunakan angkutan itu. Dan dalam jangka panjang seperti Pak Ray katakan, obat untuk masa transportasi yang macet ini adalah menggunakan angkutan umum. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.